Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pendra Rizky Yudana, untuk melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik. Baiklah teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Ya, inilah pelajaran atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ini, yaitu pesawat sederhana. Untuk itu, teman-teman silakan membaca KD dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan saat sekarang ini. Nah, oke, sudah dibaca semuanya. Sistem pendekatan pada pembelajaran ini menggunakan langkah-langkah pendekatan STEM. Teman-teman, coba Anda bayangkan ketika kita memindahkan beban menggunakan bahu sendiri akan lebih susah dibandingkan memindahkan beban menggunakan gerobak dorong. Nah, hal tersebut merupakan salah satu peran pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pesawat sederhana merupakan suatu alat yang dapat mempermudah pekerjaan kita dalam sehari-hari dengan mengubah arah dari suatu gaya. Nah, teman-teman, pesawat sederhana terbagi atas berbagai macam. Macam-macam pesawat sederhana. 1. Tuas dan pengungkit, yang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, tuas dan pengungkit jenis pertama, yang mana titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Teman-teman bisa mengamati gambar dua orang anak ini yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, coba teman-teman temukan contoh lainnya pada tuas dan pengungkit jenis pertama ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gunting, tang, linggis merupakan contoh tuas dan pengungkit jenis pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuas dan pengungkit jenis kedua, yang mana titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Teman-teman bisa mengamati gambar seseorang yang sedang menggunakan gerobak dorong ini. Nah, coba teman-teman temukan contoh lainnya pada tuas dan pengungkit jenis kedua ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri merupakan contoh tuas dan pengungkit jenis kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tuas dan pengungkit jenis ketiga, yang mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, teman-teman bisa mengamati gambar pinset pencabut bulu-bulu halus ini yang sudah ditentukan titik beban, titik kuasa, dan titik tumpunya. Kemudian, coba teman-teman temukan contoh lainnya pada tuas dan pengungkit jenis ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pinset dan alat pancing yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan aplikasi tuas dan pengungkit jenis ketiga. Untuk persamaan atau rumus yang digunakan pada tuas dan pengungkit pada pesawat sederhana merupakan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dengan keterangan, W merupakan berat beban dalam kurung Newton, LB merupakan lengan beban dalam kurung meter, F sama dengan gaya yang diberikan, sedangkan LK itu merupakan lengan kuasa. Ya, di dalam sains, aplikasi pesawat sederhana dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, yang mana seseorang melakukan aktivitas angkat barbel. Barbel di sini sebagai beban, tulang hasta sebagai kuasa, dan sikut itu sebagai penumpu. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Sebuah tuas yang mana akan digunakan untuk mengungkit sebuah beban seperti gambar di bawah ini. Maka tentukan usaha yang dibutuhkan agar beban tersebut bisa terangkat. Di sini ditanya merupakan berapa F atau usaha yang dibutuhkan. Nah, awalnya kita akan mencari diketahui dulu.
W diketahui sama dengan 360 Newton, LB atau lengan beban sama dengan 20 cm, LK sama dengan 180 cm. Nah, ini jawabannya. Rumus ini merupakan rumus dasar sebelum diturunkannya menjadi W dikali LB sama dengan F dikali LK. Teman-teman dapat menggunakan kedua rumus tersebut seperti yang saya tampilkan di berikutnya. Oke, W per F sama dengan LK dibagi LB. W 360 per F sama dengan 180 cm dibagi 20 cm. 180 F sama dengan 720 Newton dibagi 180 sama dengan F 40 Newton. Pesawat sederhana yang berikutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan sebuah papan atau bidang yang dimiringkan dalam mempermudah sebuah pekerjaan maupun aktivitas dalam keseharian. Nah, coba Anda bandingkan, sulit manakah ketika kita menaikkan suatu beban kembali tanpa bidang yang dimiringkan dengan menaikkan beban menggunakan papan yang dimiringkan. Nah, coba Anda bandingkan, sulit manakah ketika kita menaikkan suatu beban ke mobil tanpa bidang yang dimiringkan dengan menaikkan beban ke mobil menggunakan papan yang dimiringkan. Bentuk jalan yang berkelok di tinjau laut ini merupakan salah satu aplikasi bidang miring pada kehidupan sehari-hari. Untuk persamaan yang digunakan atau rumus yang digunakan pada bidang miring ini adalah KM sama dengan S per H sama dengan W per F, yang mana KM merupakan keuntungan mekanis, W merupakan beban, F sama dengan usaha, S sama dengan panjang lintasan, sedangkan H adalah tinggi. Oke, untuk soal lainnya kadang-kadang S dapat juga disebutkan atau dituliskan dengan L. Kita masuk ke contoh soal pada pesawat sederhana bagian bidang miring ini. Tentukan gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban W pada kejadian sesuai gambar berikut ini. Nah, di sini ditanya F. Berapakah F? Oke, kita tuliskan diketahuinya W sama dengan 500 Newton, L sama dengan 10 meter, H sama dengan 2 meter. Sehingga dapat ditemukan KM sama dengan L per H. KM sama dengan 10 meter dibagi 2 meter. Nah, 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi F sama dengan W dibagi KM. W-nya itu sebanyak 500, sedangkan KM-nya sebanyak 5. Jadi F sama dengan 100 Newton. Jenis pesawat sederhana berikutnya yaitu adalah katrol. Katrol merupakan sebuah roda berulir yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan dalam mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda berulir yang dikelilingi oleh tali yang mempunyai titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, kita masuk kepada macam-macam katrol. Yang pertama yaitu satu katrol tetap, yang mana posisinya selalu tetap atau tidak berpindah-pindah. Nah, contohnya seperti pada gambar seorang anak perempuan yang sedang menimba air di sumur. Nah, itu merupakan katrol yang digunakan adalah katrol tetap. Untuk persamaan di sini digunakan KM sama dengan W per F. Berarti W sama dengan F. W itu merupakan beban, F itu sama dengan usaha, sedangkan KM itu merupakan keuntungan mekanis. Yang berikutnya adalah katrol bergerak. Katrol yang mana
posisinya berpindah-pindah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Sedangkan untuk persamaan atau rumusnya yang digunakan, F sama dengan 1/2 dikali dengan W. Katrol yang berikutnya adalah katrol majemuk, yaitu katrol yang mana perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Untuk persamaan, Km sama dengan F dibagi W. Nah, untuk menentukan Km di sini, kita cukup menghitung jumlah tali yang terlibat. Penggunaan katrol saat menimba air di sumur dan pemakaian katrol pada mobil derek. Nah, ini merupakan contoh aplikasi katrol pada kehidupan sehari-hari sebagai pesawat sederhana. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, diketahui tadi Km bisa kita hitung talinya itu ada 4, berarti Km sama dengan 4. W tadi sebanyak 1200 Newton. Maka untuk jawabannya Km sama dengan W dibagi F. Nah, kita transformasikan F sama dengan W per Km. W itu sebanyak 1200, Km sebanyak 4, berarti 1200 dibagi 4 sama dengan 300 Newton. Oke, itulah materi pada hari ini, yaitu pesawat sederhana dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini teman-teman sekalian, silakan diskusikan soal-soal ini dengan kawan-kawan sebangkunya. Dan setelah itu, masing-masing perwakilan akan diminta untuk mempresentasikan ke depan kelas.